Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rekan lenteramu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus-menerus meningkatkan iman dan takwa kita. Kita terus-menerus bersyukur kepada Allah, memanjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita, sehingga pada tahun ini kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak ada kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tersurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat serta umat-umatnya yang senantiasa ittiba kepada sunnah-sunnahnya. Rekan lenteramu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada Ramadan kali ini marilah kita jadikan momentum Ramadan yang begitu langka ini. Dalam satu tahun kita Ramadan hanya menikmati satu kali saja, tidak bisa terulang lagi. Di tahun depan sudah berganti Ramadan tahun 1945 Hijriah. Maka dari itu kita manfaatkan betul Ramadan kali ini sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan bertujuan hanya untuk menjadikan kita pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di ayat ini Allah tegaskan bahwasanya perintah puasa itu ditujukan untuk menjadikan kita pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dengan Ramadan ini harapannya kita juga nanti keluar dari bulan Ramadan digolongkan sebagai orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, karena mengharap ridha dari Allah, karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni semua dosanya oleh Allah dari yang telah dilakukan di waktu yang telah lampau. Rekan dan teramu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan Ramadan ini tentunya kita mempunyai kesempatan yang sangat bagus untuk meningkatkan ketakwaan dan juga menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang diampuni oleh Allah tentunya menjadi karunia yang terbesar bagi seorang hamba. Tidak bisa kita pungkiri, setiap hamba, setiap manusia, insan yang beragama Islam pasti pernah melakukan yang namanya dosa. Maka dari itu dengan Ramadan ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Maha Pengampun dan Maha Penyayang, Ghafurur Rahim. Disinilah kita dipertunjukkan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah yang mana beliau melipat gandakan pahala kita di bulan Ramadan, dan juga selain itu mengampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Bahwasanya menegaskan bahwa Allah lah yang telah memberikan segala sesuatu kepada kita dalam bentuk kasih sayang dan juga dalam bentuk ampunan. Dan ini menegaskan bahwanya Allah lah yang berhak kita sembah, yang berhak kita bergantung padanya, dan Allah juga tidak bergantung kepada umat-umatnya, kepada hambanya. Ini menegaskan bahwa Allah merupakan sang pencipta kita semua. Maka dari itu kita jadikan momentum Ramadan ini dengan memanfaatkan segala waktu yang ada di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya,
sehingga kita digolongkan sebagai hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, digolongkan kepada hamba yang kembali kepada kesucian setelah lepas dari bulan Ramadan. Dan harapannya nanti apa yang menjadi kebiasaan di bulan Ramadan dapat kita langsungkan, dapat kita laksanakan di bulan-bulan sesudahnya, sehingga kita menjadi pribadi yang istiqomah, pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada benarnya tentu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salah tentu dari kami pribadi, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekanmu apabila ada salah dan salah kata dalam kami menyampaikan ceramah pada kali ini. Saya akhiri wabillahi fi sabil haq, fastaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.